Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Kencana. Kencana ya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. It just dawned on me like his eyes bleeding as a passing dog. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bell. A few moments later. Nyain sang mata gadis main seng. Oke, daon nih. Hari di Indonesia selalu dimulai dengan cerita yang sama. Jutaan anak bersiap melangkah ke sekolah, membawa mimpi besar di pundak mereka. Namun, di balik semangat itu, ada realitas yang sering kali luput dari pandangan kita. Tidak semua anak memulai hari mereka dengan lambung yang terisi penuh. Tujuan kami datang ke sini untuk mempertanyakan gimana cara pengolahan MBG ini atau gimana gizinya MBG ini. Di dalam MBG itu ada namanya ahli gizi, kan ada namanya ahli gizi, akuntan dan kepala SPPG-nya. Nah, saya sebagai ahli gizi itu tupoksinya yang pertama itu merancang menu yang akan diberikan kepada anak-anak. Pertama itu yang kita buat itu namanya master menu, di mana master menu itu merupakan susunan dari menu-menu yang akan kita buat, yaitu nama-nama bahan-bahan yang akan kita buat menjadi menunya. Nah, kemudian kita buat menu mempunyai juknis dan namanya AKG, angka kecukupan gizi. Pasti di setiap yang akan kita laksanakan pasti ada hambatannya. Apa menurut hambatan yang paling mencolok di ahli gizi ini? Hambatannya sebagai ahli gizi itu cuman di anak-anaknya yang masih pemilihan dalam makanan. Jadinya kita membuatin dia misalkan makanan yang enak, tapi anak-anak itu kan tidak pernah makan itu, jadinya dia tidak suka. Apakah standar gizi yang dijalankan atau yang diberikan kepada anak-anak itu sudah diteliti secara optimal atau belum? Standar gizinya itu mengacu kepada juknisnya. Nah, kan kita dibuatin juknis. Nah, di dalam juknis itu ada standar gizi yang kita akan pedomani gitu dalam MBG. Gizi adalah kunci investasi manusia. Studi global menunjukkan bahwa kekurangan nutrisi pada usia sekolah berdampak permanen pada kemampuan kognitif dan fisik anak. Di Indonesia, tantangan malnutrisi dan stunting telah menjadi alarm keras selama bertahun-tahun. Program makan bergizi gratis hadir sebagai jawaban langsung atas krisis senyap tersebut. Secara teori, mekanismenya terlihat sederhana. Pemerintah melalui badan terkait dan mitra lokal menyusun menu seimbang, karbohidrat, protein hewani, sayur, buah, dan susu. Semuanya dikemas dalam satu porsi yang siap dibagikan setiap hari sekolah. Tujuannya sangat terukur. Pertama, meningkatkan
kesehatan fisik anak. Kedua, merangsang fokus belajar demi menaikkan capaian akademis. Dan ketiga, yang tidak kalah penting, memberikan jaring pengaman ekonomi bagi keluarga kurang mampu yang selama ini kesulitan menyediakan makanan bergizi harian bagi anak-anak mereka. Dari teman-teman, apakah dia sama dapatnya antara Fidi sama teman yang lain? Tidak ada bedanya. Terus apakah makanan itu dapat dibilang layak atau tidak untuk dimakan? Kenapa sih dibilang layak? Apakah Fidi sudah yakin kalau makanan itu bergizi atau tidak? Terus tadi kenapa sih dibilang layak untuk dimakan? Kan Anda sendiri tadi itu belum meyakini bahwa MBG itu bergizi. Ayo, kalau gitu siapa yang berikan ide MBG? Apakah dibagikan oleh petugasnya atau guru-gurunya? Itu kelas. Kelas yang mengantarkan itu. Terus apakah murid-murid atau teman-teman itu benar-benar yang paling dibutuhkan itu MBG atau tidak? Tidak. Apakah teman-teman merasa dibantu atau tidak oleh MBG? Gimana menurut Anda? Apakah Anda merasa dibantu sama MBG atau tidak? Dibantu atau tidak? Tidak. Kan sebelumnya teman-teman pasti bawa bekal dari rumah untuk sarapan. Ada satu aja. Hari apa dibagikan MBG? Senin sampai Jumat. Selain hari Senin sampai Jumat itu teman-teman bawa bekal dari rumah untuk sarapan atau tidak? Pas hari Sabtu jadi Sabtu. Pas hari Sabtu itu bawa bekal. Jadinya teman-teman merasa dibantu untuk sarapannya dengan untuk MBG ini. Jadi MBG ini sudah masuk dari sistem atau golongan bermanfaat untuk siswa atau tidak? Bermanfaat tertentu. Sangat bermanfaat. Juga mungkin hanya itu saya tanyakan teman-teman. Ini dari RTS, ya, CP atau SD? Oh, udah mau lulus gitu kan? Udah lulus, jadinya sekarang mau masuk RTS. Mana? Kencang ya? Yang pertama kami ingin tanyakan itu apakah tidak ada dibedakannya dalam pembagian MBG ini, baik dalam latar belakangnya atau jabatannya, apakah dibedakan atau tidak dalam pembagiannya? Baik, menurut saya itu tergantung masing-masing dari siswanya. Karena semua guru di sekolah saya, ya ini di sekolah saya membagikannya secara rata, yakni satu orang satu ompren. Jadi itu menurut siswanya sendiri. Kalau siswanya ingin turun maka akan dibagikan. Akan tetapi di sekolah saya banyak sekali siswa yang tidak ingin turun untuk mengambil MBG-nya. Jadi menurut saya itu menurut dari pribadi siswa tersebut.
bukan dari gurunya, karena gurunya sudah membagikannya secara rata, sudah diumumkannya juga waktu untuk memakan MBG tersebut. Mungkin hanya itu pendapat saya. Terus, apakah makanan yang didapat dari MBG ini sudah layak dan aman seperti hak kita? Menurut saya ya, itu setengah-setengah ya. Pas awal-awal datang MBG ya, ini di sekolah saya pas awal-awalnya itu wow sekali, wow banget, kayak nggak ada korupsi gitu, nggak ada yang ini itu dah. Tapi semakin sekarang itu semakin sedikit MBG-nya, semakin tidak seperti nominal yang ditentukan kepada satu siswa gitu. Jadi menurut saya ya, sudah saya katakan, MBG ini tergantung kepada yang mengolahnya. Kalau yang mengolahnya itu bertanggung jawab dan tidak korupsi, tidak mengambil uang atau manfaat dari hal yang dilakukan pemerintah atau presiden kepada siswanya, itu MBG itu tidak akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti perubahan nominal atau pengurangan setiap anak bagi porsinya. Terus yang biasanya yang mengantarkan makanan ke siswa itu, apakah ada temannya yang mengambilkan atau ada gurunya atau dari pengawas MBG tersebut langsung yang membagikan ke siswa tersebut? Saya tidak tahu ya di sekolah lain, akan tapi cara di sekolah saya itu diantarkan pada sebelum minimal 1 jam sebelum pembagian, lalu diserahkan kepada guru yang bertanggung jawab pada hari itu. Jadi guru itulah yang akan mengantarkan atau yang akan membagikan kepada semua siswa yang ada di sekolah kami. Terus menurut pribadi siswa gini, apakah dengan adanya MBG ini pembelajaran atau pas mengikuti pelajaran tersebut merasa tenang, aman, atau merasakan gimana gitu ya, pas adanya MBG ini? Menurut saya ya, ketika sudah ada MBG ini, jam belajar kita itu menurun karena di sekolah saya dibagikannya MBG ketika sudah keluar main atau setelah pelajaran ke 5-6 gitu. Jadi itu sangat mengganggu pelajaran sekali, yang membuat materi kita itu tidak terselesaikan ketika ujian akan semakin dekat sejak adanya MBG ini. Terus apakah yang harus diperbaiki atau apa saja yang paling harus diubah supaya lebih sesuai dengan kebutuhan kita sebagai siswa gitu? Menurut saya hal yang perlu diubah adalah yang pertama dari yang mengolahnya ya, dari dapur MBG-nya. Jadi jangan terlalu mengambil untung dari hal-hal untuk kebutuhan siswa begitu. Dan juga untuk pembagian MBG-nya bisa dilakukan saat keluar main agar tidak mengganggu pembelajaran siswa, agar semua siswa bisa mendapatkan pembelajaran dan tidak ketinggalan materi. Karena kalau kita melakukan atau dibagikannya MBG ketika kita lagi belajar, maka itu akan mengganggu konsentrasi dan mengurangi materi kita yang akan menyebabkan kesulitan saat ujian. Jadinya gimana sih dirasakan pribadi ini? Gimana sih dirasakan? Apakah dengan adanya MBG ini badan Sida itu tetap sehat atau gimana? Menurut saya ya, bukan masalah MBG yang membuat badan diri saya ini sehat. Akan tapi percuma dong kalau MBG-nya bergizi gitu. Tapi kalau kita begadang, kalau jarang olahraga, kan pasti badan kita itu nggak sehat. Jadi itu tergantung diri sendiri, bagaimana cara kita memperhatikan diri kita sendiri. Mungkin hanya itu yang kami tanyakan, dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru itu tersendiri bisa dibantu sama MBG ini atau tidak? Ada sedikit tapi
sedikit apa ya, hubungan. Misalnya kita bisa itu enggak apa namanya, merasakan yang namanya masakan ya pertama. Nah, kalau yang yang ke wawancara nih Assalamualaikum. yang dapat negatif lah ya. Nah, itu MBG itu sebenarnya banyak. Aduh. Positifnya, negatifnya itu pertama karena MBG ini yang dipakai adalah dana pendidikan. Jadi semua itu berdampak pada pendidikan. Asal guru honorer semua adanya efisiensi ya, efisiensi negatifnya MBG Diambil hasilannya dari guru gitu. ya, pengurangan jatah dari pusat untuk pendidikan dialihkan ke MBG. Jadi efisiensi di segala bidang, terutama pendidikan dan kesehatan. Kan kalau sekarang kesehatan itu bidang kesehatan banyak yang punya BPJS non aktif. BPJS banyak yang non aktif, kemudian banyak yang dapat bansos sudah tidak dapat lagi. Itu karena MBG itu negatifnya banyak sih dibanding positifnya. Kalau positifnya itu sekedar ya dapat ompreng untuk guru, bawa sisa-sisa makanan yang tidak dianu sama siswa, yang tidak dimakan, itu untuk makan ternak ayam. Setelah kalau ada sisa ya kita dapat makan, sudah kita dapat bawa dari sekolah, itu untungnya. Tapi kerugiannya untuk anak itu lebih banyak. Memang ya bergizi, tapi jarang anak yang mau, jarang anak yang mau makan. Banyak yang dia diambil buahnya, sama kalau ada ayam diambil ayamnya saja, nasinya dibiarin. Itu yang kita bawa. Jadi itu yang membazir, banyak membazir. Jadi lebih baik itu menjadi kasih uang langsung orang tuanya atau ke ibunya. Terus kalau nggak bawa sarapan misalnya, ya nggak usah dikasih besok, karena biar orang tuanya nggak pakai uangnya untuk yang lain-lain, biar efektif, nggak membazir. Kalau sekarang itu Terus cara dibagikan di sana itu Bu, apakah diratain semua gitu dari kelas 1 sampai kelas 5 atau gimana? ya jatahnya biasa. Tapi kalau banyak yang tidak masuk itu, kalau ada yang mau nambah ya kita kasih satu sih. Tapi kalau ada banyak sisa lagi kita kasih, kalau ada yang mau. Nggak ada di
dengan bedanya latar belakang atau bedanya pangkat orang tua? Ya kalau di sana kan ada anak lombok. Anak lombok itu yang sering menang, yang jarang mau makan. Satu. Tapi kalau cowok itu rata-rata dia mau makan. Terus kalau boleh tahu gimana sistem pembagiannya, apakah dari pihak MBG sendiri yang membagikan ke siswa atau guru yang membagikan ke siswa? Guru MBG cuma itu juga anunya ya, ada pengurangan belajar, jadi banyak menyita waktu MBG ini, jadi jam pelajaran itu terpotong, jadi ini tidak terlalu aktif pas ada MBG ini di mata pelajaran yang berkaitan dengan MBG, jadi jarang belajar. Biasanya jam kedua jam malam jam ke 7 mau pulang itu. Tapi kalau sekarang itu berubah, sekolah naik pas masuk soalnya kan belum habis pelajaran, jadi mau pulang anak-anak itu. Setelah MBG maunya pulang, jadi nggak bisa belajar lagi. Jam 8 itu habis terpakai 1 jam. Begini kan? Ya sama makan sama apa namanya nongkreng sama anunya ngikat nih bersih tempat. What you doing? I just had to let you know you're